Jangan lupa untuk meminta doa restu orang tua, karena doa dan restu orang tua itulah yang akan mengiringi langkah kita ya, walaupun kita begitu. Ibu awali dengan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran kita. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin dulu Bunda doanya. Berdoa yang baik. Dengan berdoa tadi, semoga pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa berkah untuk kita. Sebelum memulai pelajaran, coba dulu itu kursinya dilurusin dulu. Jangan yang mainan kayak gitu ya. Kalau ada sampahnya langsung dibersihin ya. Karena menciptakan kebersihan itu berarti sama dengan menciptakan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Sudah? Sudah Bu. Sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir ketua kelas? Ibu ada orang yang tidak hadir Bu, kehadiran Bu. Ada surat izin ya? Ada di WA Bu. Oh, sepertinya Ibu yang belum ke WA ya. Di suratnya Nadila terkena DBD ya. Kita doakan semoga Nadila lekas sembuh dan lekas membaik sehingga bisa berkumpul kembali lagi bersama kita di kelas ini. Amin. Dan Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak semua untuk menjaga kebersihan dimanapun kita berada, di sekolah ataupun di rumah. Karena jangan sampai malah kita yang menciptakan sarang yang tersebut sehingga nanti terjangkit dengan DBD, oke? Baik Bu. Oke, sekarang kita akan kembali ke depan. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai konsep kimia hijau. Ada yang masih ingat gimana apa itu kimia hijau? Wah, sepertinya masih pada ingat ya. Ibu tunjuk satu aja dulu ya. Gigi deh, silakan Gigi. Oke, baik Bu. Kimia hijau itu adalah suatu pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan dan pemanfaatan produk-produk kimia sebagai kimia lepas sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan bahaya dan buruk zat kimia terhadap lingkungan. Beri aplaus dulu buat Gigi. Berarti masih pada ingat ya sama materi kemarin? Masih Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini mengenai prinsip-prinsip kimia hijau, kita akan mengadakan pretest dulu. Biar Ibu mau menguji apakah anak-anak sudah membaca materinya atau belum. Nah, boleh di-scan ya. Silakan dikerjakan dengan jujur dan mandiri. Karena Ibu akan sangat amat menghargai jika kalian mengerjakan pretest ini dengan jujur, oke? Ya Bu. Ya Bu. Sudah? Sudah Bu. Nah, sekarang kalau sudah lihat Ibu lagi dong. Dilepas dulu ya HP-nya. Nanti kita pakai lagi kok. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak biosolar 30? Iya nih, untuk bahan bakar gas yang paling mahal. Iya benar. Nah, biosolar ini kenapa ya bagus untuk digunakan, padahal kan harga biosolar itu lebih mahal ya dari solar. Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena biosolar itu ada kandungan nabatinya Bu. Harganya lebih mahal karena biaya dan proses produksinya yang lebih tinggi dari solar Bu. Tetapi saya kurang tahu juga Bu bagaimana keunggulannya. Bagus sekali jawabannya Nenek. Gak apa-apa ya walaupun belum tahu keunggulannya seperti apa. Jadi pada tahun 2019 lalu Presiden kita Joko Widodo sudah mendeklarasikan biosolar sebagai bahan bakar mesin dan motor diesel di Indonesia. Dan biosolar itu apa sih? Apa bedanya dengan solar? Bio itu merupakan minyak nabati dari tumbuhan dan sayuran. Sedangkan solar itu minyak dari minyak bumi yang merupakan energi fosil dan ini tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, sekarang kalau biosolar itu masih bisa diperbarui karena dia mengandung minyak nabati. Dan ada pun keunggulannya dari solar. Proses pembentukan biosolar ini mengeluarkan CO2, tetapi CO2 ini sebelumnya diambil dari atmosfer oleh tanaman melalui fotosintesis sehingga menciptakan siklus karbon yang lebih seimbang. Dan di Indonesia sendiri telah berupaya untuk menerapkan salah satu prinsip kimia hijau, yaitu dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil tadi, yaitu solar untuk menjaga pelestarian lingkungan. Dan maka karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai prinsip kimia hijau. Untuk tujuan pembelajaran kita, ada yang bisa bacain? Kak Gigi, silakan Gigi. Tujuan pembelajaran hari ini menganalisis prinsip kimia hijau dalam proyek pelestarian lingkungan. Oke, benar sekali. Terima kasih Gigi. Nah, jadi Paul Anastas dan John Warner telah mengembangkan 12 prinsip kimia hijau. Kelihatan nggak? Nah, ya Bu. Ini merupakan 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama itu ada pencegah limbah, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, sintesis kimia yang bahannya sedikit, menggunakan bahan baku terbarukan, mengurangi bahan
Gimana nih Dewi? Bisa dipahami nggak apa permasalahannya? Dan kalau dikaitkan nih sama prinsip kimia hijau, ada yang bisa jawab? Satu. Silakan. Silakan dan pertanyaan. Oke, benar sekali. Berarti Anda semua sudah mulai paham ya tentang prinsip kimia hijau ini? Sudah. Ini bertanya Bu. Ya, Anda silakan. Bagaimana keadaan bumi kita jika terus-menerus melibatkan suatu proses kimia tanpa menerapkan prinsip kimia hijau ini? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini tidak langsung Ibu jawab. Kalian harus berdiskusi terlebih dahulu di dalam kelompok. Kelompoknya seperti minggu lalu ya, ada 2 kelompok. Boleh dibagi dulu kelompoknya. Duduk dulu per kelompoknya ya. Sudah? Sudah Bu. Silakan dikerjakan dalam KBBI ini. Kerjakan secara di kelompok ya, jangan individu. Sejauh ini belum Bu. Aman ya? Silakan kerjanya berkelompok ya. Kelompok ini gimana? Bisa dipahami? Bisa Bu. Ada yang meragukan nggak? Kalau ada nanti tanya aja ya. Bagaimana Anda sudah kerjaannya? Sudah Bu. Sekarang dari kelompok mana dulu nih yang ingin menyampaikan identifikasi masalahnya? Kelompok 1 dulu? Silakan kelompok 1. Iya Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab mengenai identifikasi masalah yang sudah kami dapatkan, yaitu apa bahaya yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, kemudian apa tindakan kita yang telah memahami prinsip kimia hijau untuk dapat menjaga bumi kita. Sekian Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2, siapa perwakilannya? Iya, silakan. Izin Bu. Oke, salah satu permasalahan yang menyebabkan dari prinsip kimia hijau 1 yaitu adanya sampah, di mana Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut? Dan bagaimana keadaan bumi kita jika terus-menerus melibatkan suatu proses kimia tanpa menerapkan prinsip kimia hijau? Sekian. Oke, poin utama dari kedua identifikasi masalah ini sama ya, yaitu dampak, tindakan, dan solusi penanganannya. Mungkin boleh langsung menjawab nih kepada kelompok 1, silakan. Baik Bu. Yaitu untuk yang pertama, negara dan komunitas yang tidak menerapkan prinsip kimia hijau mungkin menghadapi kerugian ekonomi jangka panjang, biaya kebersihan lingkungan, pengobatan kesehatan yang terkait dengan pencemaran, dan kehilangan produktivitas sumber daya alam dapat memberikan beban finansial yang besar pada pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat. Yang kedua, menggunakan plastik yang ramah lingkungan untuk mulai mengganti plastik yang berasal dari petroleum. Lalu beberapa produk plastik ramah lingkungan tersebut dibuat dari hasil pertanian seperti jagung, kentang, dan gula dari buah bit. Sekian Bu. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 1. Selanjutnya langsung kelompok 2. Baiklah, yang pertama yang dilakukan Bu, daur ulang sampah rumah tangga seperti kertas, plastik, dan kaca, serta menggunakan produk yang dapat didaur ulang dan mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Untuk yang kedua, tanpa penerapan prinsip kimia hijau, produksi industri dan penggunaan bahan kimia berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan yang lebih besar. Limbah industri, emisi polutan ke udara dan air, dan pembuangan limbah menggunakan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, polusi air, dan ancaman terhadap kehidupan liar. Bahan kimia berbahaya yang digunakan atau dihasilkan oleh industri tanpa prinsip kimia hijau dapat menyebabkan risiko kesehatan manusia yang serius. Pajanan terhadap bahan kimia beracun dan polutan dapat menyebabkan gangguan hormonal, kerusakan organ, kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Demikian jawaban dari kelompok 2. Baik, terima kasih ya kelompok 2. Jadi jawaban dari 2 kelompok ini mirip ya, dan bagus sekali jawabannya. Tapi Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi kimia hijau ini memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Karena tanpa prinsip ini, produksi bahan bakar fosil, limbah pabrik, penggunaan bahan kimia, dan polutan lainnya akan meningkatkan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan yang lebih besar laginya. Sepertinya Anda semua sudah memahami ya prinsip kimia hijau. Benar? Sudah paham? Sudah Bu. Sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan satu orang? Silakan Cici. Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia juga lingkungan. Memang tidak ada kimia hijau yang sempurna,
susah